Hujan, udara yang agak dingin, dan jauh dari keramaian kota bisa bikin kamu merasa melankolis, bukan? Saat di tengah hujan, otak kita justru mulai menjelajah ke belakang, mengingat momen-momen yang mungkin sudah lama hilang. Apakah itu kenangan manis, pahit, atau sekadar obrolan ringan yang sayangnya tak pernah terulang? Ya, siapa bilang hujan hanya soal air yang jatuh dari langit? Kini, kita akan mengupas tuntas bagaimana hujan bisa mengubah suasana hati dan mengapa banyak dari kita merasa sendu saat mendengarnya. Dari perspektif sosiologis hingga psikologis, kita akan menyelami dampak emosional yang muncul. Mari kita intip ke dalam chapter pertama, yang akan membawa kamu lebih dekat dengan alasan di balik nuansa sedih saat hujan datang. Chapter 1, Mengapa Hujan Bikin Kita Mikir? Di awal, hujan memang nyatanya bikin kita lebih banyak mikir. Pasti pernah merasa bingung saat mendengar suara hujan, tiba-tiba otak kita berfungsi lebih aktif dari biasanya. Apalagi di saat kamu lagi sendirian, momen itu jadi panggung bagi pikiranmu untuk berkeluh kesah. Kenapa bisa gitu? Hujan menciptakan suasana tenang yang mendorong kita untuk terhubung dengan pemikiran introspektif. Nggak jarang, itu bikin kita teringat kenangan yang sudah lama banget kita simpan di dalam hati. Tentu, bukan itu saja, ada juga perasaan rindu yang tiba-tiba muncul, seperti memanggil kembali sosok-sosok yang sudah pergi jauh. Hujan berfungsi sebagai pemicu emosi. Dan nggak heran, banyak lagu-lagu sedih jadi hits saat musim hujan. Bagi sebagian orang, saat mendengar notasi sendu sambil melihat hujan, mereka merasa terhubung dengan lirik yang menggambarkan kerinduan atau kesedihan. Akhirnya, hal ini menjelma jadi satu siklus, di mana hujan mengingatkan kita akan rasa yang sudah lama tersimpan. Chapter 2, Hujan dan Nostalgia. Setiap kali hujan turun, kita seakan disuguhkan pelajaran nostalgia. Bayangkan kamu yang lagi tiduran sambil mendengarkan suara rintik-rintik air. Mungkin itu jadi pengingat momen-momen ceria semasa kecil. Misalnya saat kamu bermain di luar, terjebak dalam permainan air hujan yang enggak terduga. Itu adalah saat di mana kita semua jujur, tanpa beban, dan enggak memikirkan masa depan. Hujan yang turun jadi simbol kebebasan. Namun, seiring bertambahnya usia, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang sama membosankannya. Sekarang, nostalgia itu menjadi lebih pahit ketimbang manis. Kebayang gak sih, mendengarkan lagu-lagu yang mengingatkanmu pada seseorang yang sudah pergi? Ketika hujan mengalun, kenangan-kenangan itu muncul bersamaan dengan tetesan air. Hujan membawa kembali ke waktu itu, waktu di mana semuanya terasa lebih ringan. Maka, gak heran jika kita sering merasa sendu saat hujan, karena hujan membawa kembali semua perasaan itu, kontras dengan realita hidup yang kadang terasa berat. Chapter 3, Emosi dalam Setiap Tetesan. Kamu pernah merasa seolah seluruh dunia menghilang saat mendengarkan cuaca hujan? Setiap tetes adalah musik bagi jiwa kita, menklapasikan emosi yang terkadang sulit diungkapkan. Ternyata, suara hujan bisa memengaruhi cara kita memproses emosi. Saat kita termenung, kita cenderung mencari penjelasan untuk apa yang kita rasa. Misalnya, ketika mengalami patah hati, hujan menambah berat perasaan yang sudah ada. Padahal, ketika cerah, kita mungkin lebih mampu berpikir positif. Hujan seolah mengkonfirmasi apa yang kita rasakan, dan itu bisa menjadi berbahaya. Enggak jarang, kita menjadi lebih sulit untuk bangkit. Makanya, penting untuk memikirkan cara-cara untuk mengalihkan perhatian kita saat hujan. Mungkin bisa dengan melakukan hal-hal lain yang menyenangkan, seperti menonton film lucu atau beraktivitas kreatif. Jangan biarkan hujan merenggut semangatmu untuk bergerak. Chapter 4, Cincin Hujan dan Rindu. Hujan juga bikin kita sadar akan betapa berkimia romantisnya hidup.
Saat melihat orang yang kamu sukai, apalagi kemudian terjebak hujan, tiba-tiba ada momen indah. Cinta seringkali terhubung dengan momen-momen tak terduga dalam cuaca yang mendayu-dayu. Ada rasa rindu yang terbangun dari situasi terpaksa, bisa jadi dari kenangan dengan orang spesial yang sudah tiada, atau mungkin orang yang sedang jauh. Beberapa dari kita mungkin teringat dengan mantan, dan di saat itu, hujan jadi penonton bisu cerita kita. Hujan yang membawa kerinduan juga bisa bikin kita pengen menghubungi seseorang. Momen itu menggugah emosi kita untuk berani mengatakan apa yang sebetulnya kita rasakan. Hujan menjadi alat komunikasi yang lebih intim di antara kita dan orang-orang terkasih. Chapter 5, Menemukan Ketenangan dalam Hujan. Kita seringkali lama-lama merenungkan makna hujan, bukan? Tapi, di balik seluruh sendu itu, kadang kita justru menemukan ketenangan. Banyak orang mencari momen tenang saat hujan, dan justru saat itulah pikiran kita mulai berjelajah mengeras. Ketika dunia di luar terlihat kelam, kita bisa bersyukur untuk hal-hal kecil yang mendatangkan kebahagiaan. Lingkungan yang terdampak hujan justru menciptakan momen refleksi paling nyaman. Tetapi ingat, ketenangan itu juga harus dijaga. Jangan biarkan hujan menjadi pelarian dari masalah yang sebenarnya. Apakah kamu ingat perasaan tenang saat melihat hujan? Itu harusnya menjadi pengingat untuk menemukan cara merasakan kedamaian di dalam diri kita, tidak hanya saat hujan, tetapi sepanjang waktu. Jangan lupa kunjungi Memoria untuk lebih banyak cerita menarik. Karena setiap hal punya asal.